PT Irawan Jaya Agung bekerja sama dengan radio kesayangan Anda ini mempersembahkan sandiwara radio Tutur Tinular. Selamat mendengarkan. Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin, Mesin. Tutur Tinular. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-14 dengan judul Keris Empu Gandring. Aku pikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak, ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit disit, nyeri pang otot ke sendi, atau nyeri pang waktu haid, inom bae. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra-putri sia sakit panas, puyer cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Puyer obat sakit kepala cap 19. Puyer obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Dalam seri ke-399 ini didukung oleh para pemain Lukman Tambosi sebagai Empu Bajil, Iwan Dahlan sebagai Jata Gimbal, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Ivone Rose sebagai Sakawuni, Elias sebagai Gajah Biru, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Kaki Bukit Pendem kembali menjadi sunyi senyap bagaikan kuburan tua. Mayat berkelimpangan di sana-sini.
sebagian meringkuk di sela-sela batu. Mayat yang merupakan korban dari pertempuran sengit antara prajurit-prajurit Majapahit melawan anak buah Empu Bajil. Dan pertempuran itu ternyata dimenangkan oleh anak buah Empu Bajil yang dipimpin Jata Gimbal, Kolor Rampis, Macan Rumpus, dan Rangku serta Kula Kiri. Empu Bajil dan Dewi Sambi kelihatan sangat puas. Sekalipun tidak berhasil membunuh Arya Kamandanu, Empu Bajil kelihatan lega dan gembira melihat hasil pekerjaan anak buahnya. Bagus sekali. Kalian telah bekerja dengan baik. Aku sangat gembira melihat mayat-mayat prajurit Majapahit berkelimpangan seperti ini. Ada seorang yang berhasil melarikan diri, tuanku. Oh. Kalau diizinkan, saya akan mengejarnya. Dan saya akan membawa kepalanya kemari segera. Tidak usah, Jata Gimbal. Biarkan saja dia melarikan diri. Biar dia melaporkan apa yang dialaminya pada pemimpin-pemimpinnya. Aku senang melihat pemerintah Majapahit kebakaran jenggot. Kakang Bajil, hari sudah larut malam. Akan kita kemanakan mayat sebanyak ini? Oh, dengar semuanya. Kalian harus segera membersihkan kaki bukit pendem ini. Angkutlah mayat-mayat prajurit Majapahit itu. Buang saja mereka ke tepi-tepi jalan. Kelundungkan mereka ke perempatan-perempatan desa. Biar desa-desa menjadi geger. Aku senang melihat orang-orang dicekam kengerian. Aku senang melihat kota Majapahit menjadi gempar. Ayo cepat kerjakan. Dan setelah itu kita kembali berkumpul di puncak Bukit Pendem. Selanjutnya kita akan merundingkan untuk mencari sarang persembunyian yang baru. Tunggu, Sakawuni, tunggu. Akan kemana kita sekarang ini? Marilah kita pikirkan dulu, Kamandanu. Akan kemana kita sekarang ini? Kita tidak mungkin kembali ke Majapahit, bukan? Iya, kita tidak mungkin kembali ke Majapahit. Kita tidak mungkin menghadap Gusti Prabu untuk melaporkan kegagalan. Tidak menyangka semua ini. Tiba-tiba harapan itu lenyap bagaikan disapu angin. Aku telah gagal. Aku telah gagal menjalankan tugas. Dan aku telah gagal merebut kembali pedang Naga Puspa. Bukankah demikian, Sakawuni? Bukankah aku telah gagal? Tenanglah, Kamandanu. Kita masih mempunyai kesempatan untuk memperbaikinya. Apakah benar begitu? Aku melihat pintu-pintu kesempatan itu semuanya sudah tertutup rapat. Aku telah gagal. Aku telah menjadi orang yang sama sekali tidak berguna. Sudahlah. Putus asa hanya akan merugikan diri sendiri, Kamandanu. Apa yang bisa kita lakukan selain putus asa? Tidak, Wuni. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Semua jalan sudah buntu. Lebih baik aku pergi. Aku pergi sejauh-jauhnya. Kamandanu, tunggu dulu. Kau tidak usah mengikuti aku lagi, Sakawuni. Kau boleh pergi kemana kau suka. Jangan mengikuti aku lagi. Aku akan pergi. Aku akan membuang diriku sejauh-jauhnya. Aku tidak pantas menjadi seorang penggawa kerajaan Majapahit. Aku juga tidak pantas menjadi pendekar pilih tanding. Kamandanu, tunggu Kamandanu. Sakawuni terkejut karena tiba-tiba Arya Kamandanu berlari meninggalkannya. Gadis itu tidak bisa berbuat lain kecuali mengejarnya. Dan mereka pun berkejaran di dalam gelapnya malam. Sakawuni terus berlari-lari sambil memanggil-manggil Arya Kamandanu. Akhirnya dia melihat Kamandanu berdiri di bawah sebuah pohon. Dan dengan hati-hati dia menghampirinya. Sudahlah, Kamandanu. Kegagalan itu biasa. Tak ada manusia yang sempurna yang bisa mengerjakan segala sesuatunya dengan hasil yang selalu gemilang. Kegagalan itu lumrah. Kegagalan itu manusiawi, Kamandanu. Aku menjadi patah semangat ini. Aku menjadi kehilangan arti kehadiranku sendiri. Kamandanu, kegagalan tidak selalu menjadi momok dalam kehidupan kita. Bukankah kita sudah sering kali mengalami sebelumnya? Aku merasa berdosa. Terutama sekali karena aku gagal merebut kembali pedang Naga Puspa. Aku harus bertanggung jawab atas hilangnya benda pusaka ciptaan Paman Ranubaya itu. Kau harus bisa menenangkan pikiranmu lebih dulu, Kamandanu. Tenangkan hatimu. Jernihkanlah pikiranmu.
barulah kau akan bisa melihat kegagalan sebagai sesuatu yang masih bisa kita perbaiki. Wuni, benarkah kau ini Sakawuni? Kau pikir aku ini siapa? Dari mana kau peroleh semua kata-katamu itu tadi? Aku hampir tidak percaya bahwa kata-kata itu keluar dari mulutmu. Mulut Sakawuni. Tiba-tiba saja aku sekarang ini berhadapan dengan seorang gadis yang benar-benar sudah dewasa. Sudah dewasa pikirannya. Sudah matang penalarannya. Dari mana kau belajar semua itu, Wuni? Dari pengalaman, Kamandanu. Aku tidak pernah mempunyai seorang guru yang resmi, kecuali kakekku sendiri. Aku banyak belajar semua ini dari pengalaman hidupku sendiri. Bukankah kau sudah tahu siapa Sakawuni? Aku kenyang hidup dalam pengembaraan, Kamandanu. Oh, iya, aku lupa. Setelah sejak lama kita bekerja di Majapahit, aku lupa bahwa Sakawuni dulu adalah seorang gadis pengembara. Seorang gadis yang liar dan senang berkeliaran ke sana kemari. Nah, Kamandanu, apakah hatimu sudah menjadi tenang kembali? Aku masih bingung, Wuni. Apa yang sebaiknya kita lakukan sekarang ini? Aku ingin mengusulkan sesuatu. Barangkali kau setuju. Apa itu? Kita mencari tempat istirahat. Kita mencari tempat untuk menginap malam ini. Besok pagi, baru kita akan merundingkan tentang langkah-langkah apa yang harus kita tempuh. Bagaimana? Baiklah, aku setuju. Kupikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak ke ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit disit, nyeri pangotot ke sendi, atau nyeri pangwaktu haid, inom bae, puyar obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra-putri sia sakit panas, puyar cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom, puyar obat sakit kepala cap siolas. Puyar obat sakit kepala cap 19. Puyar obat sakit kepala cap. Sakawuni menginap di gubuk milik seorang petani. Karena lelah dan mengantuk, Arya Kamandanu tidur pulas dan bangun kesiangan. Setelah mencuci wajahnya di belakang gubuk, di sebuah pancuran kecil, Arya Kamandanu buru-buru menemui petani di Langger. Silakan duduk. Dan ini ada makanan serta minuman ala kadarnya. Silakan, Ger. Silakan, Ger. Terima kasih, Bapak. Dan maaf, saya telah merepotkan Bapak. Tidak repot. Cuma makanan kecil dan minuman sederhana. Ayo, Ger. Terima kasih, Bapak. Istri Angger juga baru saja bangun. Nampaknya Angger berdua lelah sekali. Oh iya, siapakah Angger berdua ini? Dan kemana tujuan perjalanan Angger? Kami dari desa Karanglandep, Bapak. Kami bermaksud mengunjungi orang tua kami. Maksud saya, orang tua istri saya. Mereka tinggal di desa Turyantapada. Kalau begitu, Angger berdua masih harus berjalan cukup jauh. Iya, begitulah, Bapak. Apakah Bapak tidak melihat istri saya? Tadi saya lihat dia berjalan-jalan di samping gubuk ini, Nger. Itu dia. Itu istri Angger. Dia memang tidak betah tinggal di dalam rumah, Bapak. Maafkan dia. Maafkanlah istri saya. Tidak apa, Angger. Tinggal terus-menerus di dalam rumah bisa membuat hati menjadi sumpek. Istri Angger tidak bersalah. Kau sudah bangun, Kamandanu? Ya, Wuni. Ayo duduklah. Kita berbincang-bincang sebentar dengan Bapak ini. Aku melihat ada banyak orang membicarakan tentang peristiwa di kaki Bukit Pendem. Benar, Nini. Benar. Peristiwa itu memang cepat sekali tersebar luas ke pelosok-pelosok desa. Peristiwa pembunuhan besar-besaran terhadap prajurit-prajurit Majapahit. Peristiwa pembunuhan? Iya, benar, Nger. Prajurit-prajurit Majapahit terlibat pertarungan sengit melawan kaum perusuh. Dan mereka semuanya terbunuh. Lalu mayat-mayat mereka dibuang ke sana kemari. Digelindingkan ke tepi-tepi jalan ataupun dipancangkan di pagar-pagar rumah warga desa, Nger. Memang sungguh-sungguh biadab. Kami semua, warga desa menjadi ngeri, Nger. Kami takut keluar rumah.
Kami takut bertemu dengan kaum perusuh itu dan menjadi korban mereka. Kami sangat berharap pemerintah Majapahit segera turun tangan. Sebab kalau tidak, perbuatan jahat kaum perusuh itu pasti akan merajalela. Iya, mudah-mudahan saja pemerintah Majapahit segera turun tangan. Iya. Jadi prajurit-prajurit Majapahit seluruhnya terbunuh? Benar, Ger. Seluruhnya terbunuh. Tidak ada seorang pun yang hidup. Ya, kurang lebih jumlah mereka 300 orang, Ger. Dari mana Bapak mendengar berita itu? Dari kepala desa kami, Nini. Berita itu terus menjalar dari mulut ke mulut. Semula memang kami tidak percaya, tapi kami lalu melihat sendiri buktinya. Pagi tadi ada seorang pengembala menemukan mayat prajurit Majapahit tergeletak di pinggir jalan. Kemudian ada seorang wanita petani melihat 2 orang prajurit Majapahit tergeletak di pematang sawah. Dan kejadian itu juga dialami oleh desa-desa yang lain. Bahkan ada yang lebih kurang ajar, Ger. Seorang warga desa Parangsewu menemukan mayat prajurit Majapahit digantung di dahan pohon. Mayat itu sudah kaku dan dingin, Ger. Seluruh tubuhnya penuh luka. Kurang ajar sekali perbuatan kaum perusuh itu. Mudah-mudahan saja mereka segera bisa ditumpas. Maaf Bapak. Ya. Kami tidak bisa lama-lama tinggal di sini. Kami harus segera meneruskan perjalanan kami. Mengapa buru-buru, Ger? Istirahat saja dulu barang beberapa hari. Terima kasih Bapak. Tapi maaf, kami memang harus segera meneruskan perjalanan. Maaf Bapak. Nampaknya istri saya ini sudah tidak sabar lagi bertemu dengan kedua orang tuanya. Maaf. Dan kami mohon diri. Iya. Silakan, Ger, silakan. Selamat jalan. Lapar rasanya, rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak ke ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit isit, nyeri pangotot ke sendi, atau nyeri pangwaktu haid, inom bae. Puyar obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra-putri sia sakit panas, puyar cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom. Puyar obat sakit kepala cap siolas. Puyar obat sakit kepala cap 19. Puyar obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai jika sakit berlanjut. Ini aku bisa menjadi istrimu. Maafkan aku, Uni. Kau tidak perlu tersinggung. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Sudahlah. Kau tidak perlu minta maaf. Dan kukira kau cukup cerdik, Kamandanu, untuk menghindari hal. Gagal menjalankan tugasku. Dan kegagalan itu harus ditebus dengan nyawa 300 orang prajurit Majapahit. Apa yang harus kulakukan sekarang ini? Baiklah, aku akan pulang menengok istriku. Barangkali istriku bisa memberikan pertimbangan-pertimbangan yang berguna. Aku pikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak ke ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit isit, nyeri pangotot ke sendi, atau nyeri pangwaktu haid, inom bae. Puyar obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra-putri sia sakit panas, puyar cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom. Puyar obat sakit kepala cap siolas. Puyar obat sakit kepala cap 19. Puyar obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Sampai jumpa. Demikian tadi, Anda telah mendengarkan Sandiwara Radio, Tutur Tinular,
dipersembahkan oleh PT Irawan Jaya Agung bekerja sama dengan radio kesayangan Anda. Hei, kalau terasa teng, itu kenapa ya? Kupikir bulatnya kelapa. Nah, kalau terus dipikir, kepala semakin sakit. Rasanya rasa sakit di kepala. Minum saja Puyer Cap 19. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan bingung. Kalau sakit kepala, sakit gigi, masuk angin, minumlah Puyer obat sakit kepala Cap 19. Bila putra-putri Anda sakit panas, obatnya juga Puyer Cap 19. Ayo semua saja, sediakan selalu Puyer Cap 19. Cap 19. Puyer obat sakit kepala dan turun panas Cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Indonesia. Baca aturan pakai jika sakit berlanjut, hubungi dokter. PT Irawan Jaya Agung bekerja sama dengan radio kesayangan Anda ini mempersembahkan sandiwara radio Tutur Tinular. Selamat mendengarkan. Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinular. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-14 dengan judul Keris Empu Gandring. Aku pikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak, ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit disit, nyeri pangotot ke sendi, atau nyeri pangwautu haid, inom bae, puyer obat sakit kepala Cap Siolas. Lamin putra-putri sia sakit panas, puyer Cap Siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom, puyer obat sakit kepala Cap Siolas. Puyer obat sakit kepala Cap 19. Puyer obat sakit kepala Cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
Dalam seri yang ke-400 ini didukung oleh para pemain Elias sebagai Gajah Biru, Eni Budiono sebagai istri Gajah Biru, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Nyai, bukalah pintunya, Nyai. Bukalah pintunya, Nyai. Ini aku yang datang. Siapakah itu? Malam-malam datang bertamu? Apakah tidak ada hari esok? Aku, Nyai. Aku yang datang. Aku yang datang, Nyai. Suamimu. Oh, Kakang Gajah Biru? Benarkah kau Kakang Gajah Biru? Iya, Nyai. Aku Gajah Biru. Oh, cepat, Kakang. Ayo. Dan istri Gajah Biru menuruti apa yang dikatakan suaminya. Malam itu dia tidur menemani suaminya di atas pembaringan. Tapi sebentar-sebentar dia terbangun dan melihat suaminya mengigau dalam mimpi-mimpinya. Tidak. Aku tidak. Kupikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak ke ibu-ibu, man mo siya bingo, tamin pening otak, sakit isit, nyeri pangotot ke sendi, atau nyeri pangwaktu haid, inom baik. Puyar obat sakit kepala cap siolas. Tamin putra-putri sia sakit panas. Puyar cap siolas bau saturin panas. Jadi, tamin pening otak garusia, inom. Puyar obat sakit kepala cap siolas. Puyar obat sakit kepala cap 19. Puyar obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Rupanya aku bermimpi. Kau mengigau, Kakang Gajah Biru. Kau bermimpi apa? Ada banyak sekali orang-orang di sekitarku. Aku belum kenal siapa mereka. Mereka adalah orang-orang asing. Tiba-tiba mereka menyergapku bersama-sama. Ada yang mencengkeram tangan-tanganku. Ada yang mengapit leherku. Ada yang meringkus pinggangku. Dan ada yang menyekap wajahku. Dan aku meronta-ronta dalam sergapan mereka. Entah apa yang mereka inginkan dariku. Tapi rasanya mereka bermaksud tidak baik kepadaku. Apa sebenarnya yang telah terjadi, Kakang Gajah Biru? Tolonglah aku. Tolonglah aku, suamimu ini, Nyai. Aku benar-benar dalam kesulitan besar. Kesulitan apa, Kakang? Tenanglah. Kalau memang bisa, aku pasti akan menolongmu. Tapi, kau lebih dulu harus menceritakan apa yang telah terjadi. Kesulitan apa yang sedang kau hadapi? Baiklah, Nyai. Aku tidak bisa menunggu sampai besok pagi. Aku akan menceritakannya sekarang juga. Begitulah, Nyai. Sekarang ini aku sedang kebingungan. Apakah aku harus kembali ke Majapahit? Atau apakah sebaiknya aku meninggalkan istana Majapahit untuk selama-lamanya? Meninggalkan Majapahit untuk selama-lamanya? Itu namanya kau kurang bijaksana, Kakang Gajah Biru. Bagaimana anak istrimu di istana Majapahit? Mereka membutuhkan ketegasanmu sebagai kepala keluarga. Mereka membutuhkan perlindunganmu. Dan kau tidak mungkin selama-lamanya menjadi buronan pemerintah Majapahit. Lalu apa yang harus kulakukan, Nyai? Kukira akan sama saja hasilnya. Kembali ataupun meninggalkan Majapahit akan sama saja. Jika aku kembali ke Majapahit, maka sudah dapat kupastikan prajurit-prajurit Majapahit yang menjadi kaki tangan Sang Ramapati akan segera menangkapku. Dan bukan tidak mungkin aku akan dijebloskan ke penjara. Sudahlah, Kakang Gajah Biru. Soal apakah kau akan kembali ke Majapahit ataukah tidak, sebaiknya kita pikirkan dulu masak-masak. Sekarang istirahatlah. Besok aku akan mencoba mencari keterangan.
Kakang. Minumlah, supaya tubuhmu menjadi hangat. Air jahe manis ini cocok sekali untuk menghangatkan badan. Ayo Kakang, minumlah. Bagaimana, Nyai? Kau sudah mendapatkan keterangan? Kau tahu, Kakang? Semenjak ayahku meninggal, maka saudaraku yang paling tualah yang menggantikannya menjadi kepala desa Julung-Julung. Baru saja aku kembali dari rumahnya. Kau tidak menceritakan apa-apa tentang kehadiranku di sini? Ya, tentu saja tidak, Kang. Aku tidak mengatakan kepada siapapun tentang kehadiranmu. Aku merahasiakannya. Bahkan, ibu juga tidak tahu kau berada di rumah ini. Lalu keterangan apa yang kau peroleh, Nyai? Orang-orang menceritakan tentang peristiwa di kaki Bukit Pendem. Mereka mengatakan bahwa sekitar 300 orang prajurit Majapahit terbunuh. Dan pemerintah Majapahit sangat menyesalkan peristiwa itu. Ya, kukira sebaiknya kau segera kembali ke istana Majapahit, Kakang. Mengapa kau tiba-tiba menyarankan aku harus kembali, Nyai? Bukankah kau harus bertanggung jawab atas peristiwa ini, Kakang? Nyai, persoalannya tidak semudah itu. Kau tahu, kalau aku kembali ke Majapahit, aku akan segera ditangkap. Aku akan dipenjarakan, dan akibatnya kedudukan Gusti Lembu Sora semakin terjepit. Inilah yang membuatku bingung, Nyai. Selama ini telah terjadi perang dingin antara Gusti Lembu Sora dan Gusti Ramapati. Sebenarnya Gusti Lembu Sora orangnya cukup baik. Dia tidak bermaksud memusuhi Gusti Ramapati. Ramapati itulah yang jahat dan licik. Dengan segala cara dia ingin menggeser dan Galak, kau harus berani, Kakang. Kau harus berani menatap ke depan dan mencampakkan segala pikiran-pikiran. Pikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak, ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit isit, nyeri pang otot ke sendi, atau nyeri pang waktu haid, inom bae, puyar obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra-putri sia sakit panas, puyar cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom, puyar obat sakit kepala cap siolas. Puyar obat sakit kepala cap 19. Puyar obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Hampir sehari penuh Gajah Biru tidak keluar dari ruangan tidur istrinya. Istri Gajah Biru setia membawakan makanan dan minuman ke dalam bilik, dan tak henti-hentinya memberikan penghiburan kepada suaminya. Gajah Biru terharu sekali melihat sikap istri pertamanya yang tidak pernah berubah. Tiba-tiba dia menyesal. Dia sangat menyesal mengapa jarang sekali menengok istri pertamanya itu. Nyai, maafkan aku, Nyai. Ada apa, Kakang? Mengapa tiba-tiba kau minta maaf? Aku merasa sangat berdosa. Seharusnya aku sering datang kemari untuk menengokmu. Sebenarnya aku sangat mencintaimu, Nyai. Sudahlah, Kakang. Saat-saat seperti itu sudah berlalu. Kita sudah sama-sama tua. Kita tidak pantas lagi menyebut-nyebut kata cinta. Jangan begitu, Nyai. Cinta tidak hanya menjadi milik anak-anak muda. Memang, Kakang. Cinta tidak hanya menjadi milik anak-anak muda. Tapi, cinta milik orang-orang dewasa. Lain bentuknya, lain takarannya, dan lain perwujudannya. Cinta milik anak-anak muda cenderung membabi buta. Ya, cinta seperti itu sudah lama tertinggal di belakang masa silam kita, Kakang Gajah Biru. Nyai, semakin lama kulihat kau semakin arif. Kau semakin bijak. Ternyata aku banyak belajar darimu, Nyai. Kau adalah seorang wanita kepada siapa aku banyak menimba ilmu pengetahuan. Kau sebetulnya merupakan sebuah sumber pengalaman hidup yang tidak pernah kering, sekalipun musim kemarau berlangsung amat panjang. Kakang Gajah Biru, kau tidak perlu memuji-puji aku seperti itu. Aku ini sudah semakin tua. Aku hanya ingin melihat keluarga kita, juga istrimu yang muda, dan anak-anak selalu sehat dan sejahtera. Aku sebenarnya tak ingin mendengar berita-berita yang tidak enak di telinga. Aku sudah
merasa bahagia kalau kau dan keluargamu bahagia. Nyai, kata-katamu membuat hatiku semakin tersayat-sayat. Aku sedih, Nyai. Entahlah. Tiba-tiba aku takut, Nyai. Aku khawatir. Apa yang kau takutkan, Kakang? Apalagi yang kau khawatirkan? Aku takut tidak mempunyai kesempatan lagi untuk kembali kemari dan duduk bersama-sama sambil berbincang-bincang denganmu seperti ini. Aku takut kehilangan saat-saat manis dan serba penuh pengertian seperti ini, Nyai. Sudahlah, Kakang. Pikiranmu sekarang kalut. Hatimu sedang tidak tenang. Dalam keadaan seperti itu, kau tidak akan bisa memutuskan sesuatu dengan sebaik-baiknya. Karena itu, istirahatlah. Tenangkan dulu hatimu. Tata kembali pikiranmu. Nyai, jangan pergi kemana-mana. Tinggallah di sini saja bersamaku. Duduklah di sebelahku, atau berbaringlah di sini. Malam ini, aku tidak ingin jauh darimu, Nyai. Kakang Gajah Biru. Alangkah anehnya hidup ini. Serba diselimuti rahasia. Tangis dan tawa datang silih berganti. Bagaikan cahaya matahari dan rembulan. Kakang Gajah Biru. Aku tak ingin kau mendapat kesulitan, Kakang. Aku tak ingin kau menderita. Malam itu, Gajah Biru dan istri pertamanya tidur satu ranjang. Gajah Biru tidur dalam pelukan istrinya. Setelah beberapa saat lamanya bercumbu rayu, saling menumpahkan rasa rindu, Gajah Biru terlelap sejenak. Dia terbangun dan melihat istrinya duduk termenung di sebelahnya di tepi pembaringan. Ada apa, Nyai? Kau belum tidur juga? Kau tidak bisa lama-lama berada di sini. Kau harus segera kembali ke Majapahit. Percayalah, itulah yang terbaik bagimu. Kau harus segera kembali ke Majapahit. Kau mengusirku, Nyai? Iya, aku mengusirmu. Aku terpaksa mengusirmu, Kakang. Kita tidak bisa berbuat seperti ini. Sementara tanggung jawab yang besar membebani pundakmu. Kakang Gajah Biru, kau mengerti bukan apa yang kumaksud? Iya. Aku mengerti, Nyai. Selama ini aku memang seringkali menyakiti hatimu. Aku mengerti. Karena itu aku minta maaf kepadamu. Aku sudah menyadari kekeliruanku. Aku telah berlaku tidak adil kepadamu. Aku telah bersikap berat sebelah. Seharusnya aku sering datang kemari untuk mengunjungimu. Bagaimanapun juga, kau masih istriku. Bukan, Kakang. Bukan soal itu. Percayalah padaku. Bukan soal itu. Aku tahu perasaanmu, Nyai. Tapi akhir-akhir ini, aku sibuk sekali. Aku memang tidak bisa meninggalkan istana Majapahit karena kesibukanku. Tidak, Kakang. Bukan soal itu. Jangan keliru. Jangan salah paham. Kakang Gajah Biru, ada keterangan yang belum kusampaikan kepadamu. Keterangan mengenai keluargamu di istana Majapahit. Apa, Nyai? Cepat katakan. Ada apa dengan mereka? Kakang, sebenarnya aku tidak sampai hati untuk mengatakannya. Tapi aku terpaksa mengatakannya. Kakang Gajah Biru, istrimu, anak-anakmu, keluargamu ditahan. Prajurit-prajurit Majapahit telah menahan mereka. Kupikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak, ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit isit, nyeri pangotot
kesendi atau nyeri pangwaktu haid, inom bae. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra putri sia sakit panas, puyer cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin penengota garusia, inom puyer obat sakit kepala cap siolas. Puyer obat sakit kepala cap 19. Puyer obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Gajah biru tersentak. Tiba-tiba dia seperti terbangun dari mimpinya. Istrinya, anak-anaknya, keluarganya ditahan. Untuk sesaat lamanya Gajah Biru tak mampu berkata sepatah pun. Nah, saudara pendengar, apa yang akan terjadi kemudian? Bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Demikian tadi Anda telah mendengarkan Sandiwara Radio Tutur Tinular, dipersembahkan oleh PT Irawan Jaya Agung, bekerja sama dengan radio kesayangan Anda. Hei, kalau terasa teng, itu kenapa ya? Kupikir bulatnya kelapa. Nah, kalau terus dipikir, kepala semakin sakit. Rasanya rasa sakit di kepala. Minum saja Puyer cap 19. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan bingung. Kalau sakit kepala, sakit gigi, masuk angin, minumlah Puyer obat sakit kepala cap 19. Bila putra-putri Anda sakit panas, obatnya juga Puyer cap 19. Ayo semua saja, sediakan selalu Puyer cap 19. Cap 19. Puyer obat sakit kepala dan turun panas cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Indonesia. Baca aturan pakai jika sakit berlanjut, hubungi dokter. PT Irawan Jaya Agung bekerja sama dengan radio kesayangan Anda ini mempersembahkan Sandiwara Radio Tutur Tinular. Selamat mendengarkan. Ku beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. 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 Tutur Tinular. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati.
Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-14 dengan judul Keris Empu Gandring. Aku pikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak ke ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit isit, nyeri pangotot ke sendi, atau nyeri pangwau haid, inom bae, puyer obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra-putri sia sakit panas, puyer cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom, puyer obat sakit kepala cap siolas. Puyer obat sakit kepala cap 19. Puyer obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Dalam seri ke-401 ini didukung oleh para pemain Elias sebagai Gajah Biru, Eni Budiono sebagai istri Gajah Biru, Narto Bantul sebagai Rawedeng, Idris Apandi sebagai Ramapati, Heri Stiono sebagai Sang Ramawijaya, Nusri Nurdin sebagai Lembu Sora, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Malam itu, Gajah Biru menginap di desa Julung-Julung, tidur di rumah kediaman istri pertamanya. Setelah memadu kasih beberapa saat lamanya, Gajah Biru tidur pulas. Tengah malam, dia terbangun oleh mimpi-mimpi buruk. Istrinya berusaha untuk memberikan penghiburan padanya. Gajah Biru sangat terharu melihat sikap istri pertamanya yang tetap setia dan teguh pendiriannya sebagai seorang wanita. Gajah Biru terkejut ketika istrinya mengabarkan tentang keluarganya di istana Majapahit. Apa, Nyai? Mereka ditahan? Ya, aku baru saja mengunjungi saudara tuaku yang sekarang menjadi kepala desa Julung-Julung, Kakang. Menurut saudara tuaku, kemarin ada beberapa orang prajurit Majapahit datang untuk mengadakan pemeriksaan. Dan dari mereka lah aku tahu bahwa istrimu, anak-anakmu, dan keluargamu di Majapahit ditahan. Kurang ajar. Wisma kediamanmu dijaga ketat oleh prajurit-prajurit. Kurang ajar. Mengapa mereka melibatkan keluargaku? Sabar, Kakang. Jangan terburu nafsu. Ini pasti gagasan Sang Ramapati. Komplotan Sang Ramapati memang orang-orang yang berpikiran sempit. Mereka itu orang-orang picik. Mestinya mereka tahu bahwa Gajah Biru yang harus bertanggung jawab, dan bukan keluarganya. Mereka tidak perlu melibatkan anak istriku dalam peristiwa ini. Tenang, Kakang Gajah Biru. Berita itu belum tentu benar. Kalau yang mengatakan itu adalah prajurit-prajurit Majapahit, berita itu pastilah benar. Dan kemungkinan seperti itu selalu ada, Nyai. Tapi kau jangan bertindak ceroboh, Kakang. Jangan mengambil keputusan sebelum dipikirkan masak-masak. Kau harus memikirkan keselamatan mereka, keluargamu. Sebaiknya aku mengikuti saran-saranmu, Nyai. Aku harus segera kembali ke Majapahit. Iya, ada baiknya kau menemui Gusti Lembu Sora untuk membicarakan masalah ini, Kang. Jangan bertindak sendiri. Iya, sebaiknya begitu. Aku harus lebih dulu menemui Gusti Lembu Sora. Nyai, sebaiknya aku segera kembali ke Majapahit. Aku tidak bisa lama-lama tinggal di sini bersamamu. Aku tahu apa yang kau rasakan, Kakang. Aku tahu kesulitanmu. Cepatlah kembali ke Majapahit. Mudah-mudahan Sang Hyang Widi melindungimu dan keluargamu. Mudah-mudahan Sang Hyang Widi memberkati keselamatan kita semua. Nyai, tolong persiapkan perbekalan untuk di jalan. Aku akan berangkat sekarang juga. Baik, Kakang. Aku akan selalu berdoa untuk keselamatanmu.
Istri Gajah Biru buru-buru menyiapkan perbekalan untuk suaminya di jalan. Tak lama kemudian Gajah Biru sudah naik ke atas punggung kudanya. Malam terasa sunyi. Halaman rumah kediaman istri Gajah Biru terasa lengang dan sunyi. Desa Julung-Julung masih tidur terlelap dalam mimpinya. Aku berangkat, Nyai. Jagalah dirimu baik-baik. Kau juga harus berhati-hati, Kakang. Gajah Biru melarikan kudanya meninggalkan desa Julung-Julung. Dia berkuda melintasi daerah yang berbukit-bukit. Laki-laki berbadan tegap perkasa itu terus memacu kudanya, menerobos bagian timur hutan tarik. Dia berkuda sampai menjelang fajar menyingsing. Matahari muncul dari mulut cakrawala, dan bumi kelihatan mulai terang ketika Gajah Biru memasuki perbatasan kota Majapahit. Kupikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak, ibu-ibu, man mau sia bingung, tamin pening otak, sakit isit, nyeri pang otot ke sendi, atau nyeri pang waktu haid, inom bae, puyar obat sakit kepala cap siolas. Tamin putra-putri sia sakit panas, puyar cap siolas bau saturin panas. Jadi, tamin pening otak garusia, inom, puyar obat sakit kepala cap siolas. Puyar obat sakit kepala cap 19. Puyer obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Pagi hari muncul dengan cerah. Suasana di sekitar Istana Majapahit mulai kelihatan sibuk. Prajurit-prajurit jaga mondar-mandir. Sementara ponggawa-ponggawa kerajaan keluar masuk dari bangunan satu ke bangunan yang lain. Wisma kediaman Sang Ramapati kelihatan masih sunyi dan lengang. Hanya ada 4 orang prajurit kelihatan berjaga-jaga di pintu pagar halaman. Keempat orang prajurit itu segera membungkuk memberikan hormat kepada Rawedeng yang bergegas memasuki pintu serambi. Ampun Gusti, ampun beribu, ampun. Hamba terpaksa menghadap tanpa dipanggil Gusti. Hamba akan menyampaikan sebuah laporan. Laporan mengenai apa, Rawedeng? Ada seorang prajurit dari perbatasan kota melaporkan bahwa Gajah Biru datang, Gusti. Benarkah itu? Sekarang Gajah Biru sedang dalam perjalanan menuju pintu gerbang Istana Majapahit. Jadi Gajah Biru masih hidup. Kalau begitu dia harus ditangkap. Bawalah beberapa orang prajurit, Rawedeng. Tangkaplah Gajah Biru. Cegat dia di pintu gerbang depan. Dan kau tidak perlu membawanya kemari. Langsung teruskan saja ke ruang tawanan. Baik, Gusti Ramapati. Dia menjadi ragu-ragu sejenak begitu melihat ada prajurit-prajurit berkerumun di depan pintu gerbang. Sepintas lalu dia dapat melihat Rawedeng hadir di situ. Hei prajurit, minggirlah. Aku mau masuk. Bukankah kau Gajah Biru? Kemana saja kau selama ini? Rupanya kau masih hidup. Rupanya nasibmu jauh lebih baik dibandingkan 300 orang prajurit yang ikut menyertaimu. Rawedeng. Ya. Aku tidak ingin melayani perkataanmu di depan pintu gerbang. Cepat perintahkan agar prajurit-prajurit itu minggir. Aku mau masuk. Aku mau menghadap Sang Prabu. Seorang prajurit pelarian seperti kau tidak pantas menghadap Gusti Prabu Ramapati. Apa maksudmu, Rawedeng? Kau seorang perwira pengecut, Gajah Biru. Kau melarikan diri sementara prajurit-prajuritmu terbunuh. Mengapa kau masih mempunyai muka untuk kembali ke Majapahit? Seharusnya kau bunuh diri di tengah perjalanan. Itu urusanku, Rawedeng. Kau tidak perlu ikut campur.
Kalau aku memang dianggap bersalah, aku sanggup diadili. Aku bersedia mempertanggungjawabkan perbuatanku di depan sidang pengadilan. Kesalahanmu sangat menyolok, Gajah Biru. Kesalahanmu sangat besar, sehingga kau tidak perlu lagi diadili. Ayo prajurit-prajurit, tangkap orang itu. Tangkap Gajah Biru. Apa ini? Apa ini? Kalian tidak bisa menangkap aku. Kalian tidak bisa bertindak sewenang-wenang. Kurang ajar. Sang Prabu, terimalah salam dan hormat kami. Semoga para dewa selalu memberkatimu. Terima kasih. Terima kasih atas salam dan hormat kalian. Semoga para dewa memberkati kita semua. Di pagi yang cerah ini kita berkumpul kembali di ruangan Balai Paseban Agung. Kita berkumpul untuk membahas segala macam masalah yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Dan semua ini kita lakukan demi kejayaan Majapahit, demi kejayaan dan kerukunan negeri kita. Baru saja aku mendapat laporan mengenai peristiwa sehubungan dengan kerusuhan-kerusuhan yang terjadi. Perintah. Kupikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak ke ibu-ibu, man mau sia bingung, tamin peling otak, sakit isit, nyeri pangotot ke sendi, atau nyeri pangwaktu haid, inom baik, puyar obat sakit kepala cap siolas. Tamin putra-putri sia sakit panas, puyar cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom, puyar obat sakit kepala cap siolas. Puyar obat sakit kepala cap 19. Puyar obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Sang Ramapati kemudian berpaling kepada Rawedeng, Rayuyu, Rapangsa dan Rabanyak yang duduk di sebelahnya. Mereka berempat segera menghaturkan sembah ke hadapan Sang Prabu Kertarajasa Jayawardana. Setelah itu mereka pun beranjak meninggalkan Balai Paseban Agung. Dan tak lama kemudian mereka sudah kembali dengan membawa Gajah Biru. Tangan Gajah Biru diikat dengan rantai. Majulah ke depan, Gajah Biru. Majulah kemari. Aku ingin bertanya kepadamu. Baik, Gusti Prabu. Gajah Biru, menurut laporan yang kuterima mengatakan bahwa kau telah gagal menjalankan tugasmu menumpas kaum perusuh. Apa benar demikian, Gajah Biru? Benar, Gusti Prabu. Memang hamba telah gagal menumpas kaum perusuh. Bagaimana dengan prajurit-prajuritmu? Menurut laporan yang kuterima mengatakan bahwa mereka semuanya terbunuh. Benar, Gusti Prabu. Memang begitulah kenyataannya. Mereka semuanya terbunuh. Kami telah bertempur mati-matian di kaki Bukit Pendem melawan kaum perusuh.
Dan akhirnya hamba terpaksa mengalami suatu kenyataan pahit, Gusti Prabu. Jadi 300 orang prajurit Majapahit terbunuh. Sementara itu, kau justru melarikan diri. Apakah itu perbuatan seorang perwira yang pantas menjadi suri tauladan, Gajah Biru? Sayang sekali. Selama ini aku percaya penuh kepadamu. Selama ini, kau sudah banyak membantu cita-cita kita bersama mendirikan kerajaan Majapahit. Kau pernah terlibat dalam peperangan besar melawan bala tentara Tartar. Kau juga terlibat dalam peperangan melawan bala tentara Prabu Jayakatwang. Kita semua tidak ragu-ragu lagi bahwa kau dan temanmu Rektian Demungwira adalah 2 orang perwira handal yang pantas dibanggakan. Tetapi, mengapa tiba-tiba sekarang kau menunjukkan sikap yang sama sekali tidak perwira? Mengapa kau justru melarikan diri dari peperangan? Sementara 300 orang prajurit-prajuritmu ini terbunuh. Benar-benar sangat disayangkan. Sangat disayangkan, Gajah Biru. Ampun, Gusti Prabu. Hamba terima salah. Hamba sanggup mendapatkan hukuman karena kesalahan hamba, Gusti Prabu. Baiklah. Sekarang persoalan ini kuserahkan ke hadapan hadirin semuanya. Jelas, Gajah Biru harus mendapatkan ganjaran yang setimpal. Sesuai dengan perbuatannya sebagai seorang perwira. Dia harus dihukum karena kegagalan dan sikapnya. Tapi hukuman apa yang paling pantas? Hukuman apa yang paling tepat? Marilah kita putuskan bersama. Bagaimana Paman Ramapati? Ampun, Gusti Prabu. Perkenankanlah hamba membahas masalah ini secara terperinci. Para hadirin sekalian, Gajah Biru telah gagal menjalankan tugasnya. Dan kegagalan itu menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi pemerintah Majapahit. Yang jelas, kita telah kehilangan 300 orang prajurit pilihan. Tapi sebenarnya bukan hanya itu kerugian yang kita derita. Akibat kegagalan itu, kaum perusuh pasti merasa mendapat angin segar. Mereka pasti akan meningkatkan kegiatannya, membuat kerusuhan, membuat kacau balau keadaan pemerintahan kita. Buktinya, mereka telah dengan semena-mena melemparkan mayat-mayat prajurit Majapahit ke sembarang tempat. Hal ini merupakan suatu pukulan yang walaupun tidak terasa sakit, tapi cukup memalukan bagi kita semua. Jadi kerugian yang kita derita akibat kegagalan Gajah Biru dapat kami paparkan seperti di bawah ini. Pertama, pamor dan kewibawaan pemerintah Majapahit menjadi turun. Kedua, masyarakat menjadi semakin resah karena kegagalan itu. 3, citra prajurit-prajurit Majapahit tercemar. Demikianlah para hadirin, kerugian-kerugian yang kita derita bersama sebagai akibat kegagalan Gajah Biru memimpin pasukannya. Karena itu, menurut pendapat saya, tak ada hukuman yang lebih tepat lagi bagi Gajah Biru selain hukuman mati. Kupikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak ke ibu-ibu, man mau sia bingung, tamin pening otak, sakit isi, nyeri pangotot ke sendi, atau nyeri pangwaktu haid, inom bae, puyer obat sakit kepala cap siolas. Tamin putra-putri sia sakit panas, puyer cap siolas bau saturin panas. Jadi, tamin pening otak garusia, inom, puyer obat sakit kepala cap siolas. Puyer obat sakit kepala cap 19.
Puyer obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Ampun Gusti Prabu. Perkenankanlah hamba ikut berbicara dalam perkara ini. Silakan Paman Usuran. Sidang ini sifatnya terbuka. Silakan bicara. Memang benar apa yang baru saja dibeberkan oleh Kakang Ramapati. Gajah Biru memang bersalah. Dia sudah gagal menjalankan tugasnya sebagai perwira pasukan. Dan jelas itu tergolong salah. Dan untuk itu, dia memang harus mendapatkan ganjaran hukuman. Ini sesuai dengan peraturan ketata prajuritan kita. Tapi menghukum Gajah Biru dengan hukuman mati sepertinya tidak tepat. Kalau hal itu tidak boleh dikatakan sebagai sewenang-wenang, Gusti. Ingat Adi Lembu Sora. Ingat kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat kegagalan Gajah Biru. Benar, Kakang Ramapati. Tapi Gajah Biru sebenarnya tidaklah bermaksud buruk. Dia tetap menjalankan tugasnya sebagai perwira sebagaimana mestinya. Bahwa dia telah dapat dikalahkan oleh kaum perusuh, itu soal lain. Tapi setidak-tidaknya, kita semua tahu bahwa Gajah Biru adalah seorang perwira teladan. Dia sudah banyak berjasa terhadap kita. Hanya barangkali sekarang ini nasibnya kurang mujur, sehingga dia gagal menjalankan tugas. Tapi hal itu tidak menjadi ukuran. Jadi kau tidak setuju Gajah Biru dihukum mati, Lembu Sora? Tidak. Dengan tegas saya katakan tidak, Kakang Ramapati. Suasana di Balai Paseban Agung Majapahit menjadi panas. Sang Ramapati terus berusaha memojokkan Gajah Biru, sementara Lembu Sora membelanya. Dua orang tokoh kerajaan itu kemudian terlibat dalam suatu perbantahan sengit. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Dan bagaimana nasib Gajah Biru? Silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Demikian tadi, Anda telah mendengarkan Sandiwara Radio, Tutur Tinular, dipersembahkan oleh PT Irawan Jaya Agung, bekerja sama dengan radio kesayangan Anda. Hei, kalau terasa teng, itu kenapa ya? Kupikir bulatnya kelapa. Nah, kalau terus dipikir, kepala semakin sakit. Rasanya rasa sakit di kepala. Minum saja Puyer cap 19. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan bingung. Kalau sakit kepala, sakit gigi, masuk angin, minumlah Puyer obat sakit kepala cap 19. Bila putra-putri Anda sakit panas, obatnya juga Puyer cap 19. Ayo semua saja, sediakan selalu Puyer cap 19. Cap 19. Puyer obat sakit kepala dan turun panas cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Indonesia. Baca aturan pakai jika sakit berlanjut, hubungi dokter. PT Irawan Jaya Agung bekerja sama dengan radio kesayangan Anda ini mempersembahkan Sandiwara Radio, Tutur Tinular. Selamat mendengarkan. Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu,
masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinular. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Isprionoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-14 dengan judul Keris Empu Gandring. Kupikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak, ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit disit, nyeri pang otot ke sendi, atau nyeri pang waktu haid, inom baik. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra putri sia sakit panas, puyer cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Puyer obat sakit kepala cap 19. Puyer obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Dalam seri yang ke-402 ini didukung oleh para pemain Idris Apandi sebagai Ramapati, Nusri Nurdin sebagai Lembu Sora, Heri Stiono sebagai Sang Ramawijaya, Mas Niko sebagai Nambi, Refli Lubis sebagai Demung Wira, Indahno sebagai Kupikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak, ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit disit, nyeri pang otot ke sendi, atau nyeri pang waktu haid, inom baik. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra putri sia sakit panas, puyer cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Puyer obat sakit kepala cap 19. Puyer obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Malam itu, suasana di sekitar Istana Majapahit sunyi dan lengang. Prajurit-prajurit jaga nampak sibuk menjalankan tugasnya di tempat masing-masing. Sebagian di antara mereka berjaga-jaga sambil membuat permainan-permainan kecil untuk mengusir hawa ngantuk. Angin dingin bertiup menerpa pohon-pohon Brahmastana yang tumbuh di sepanjang benteng. Istana Kepatihan yang merupakan rumah tinggal rekrian Mapatih Nambi yang terletak di sebelah kanan bangunan Istana Induk juga kelihatan sunyi dan lengang. Tapi di ruangan pendapa nampak ada dua orang duduk bersila berhadap-hadapan. Mereka adalah rekrian Mapatih Nambi sendiri yang tengah sibuk berbincang-bincang dengan Lembu Sora, sahabat lamanya. Adi Nambi,
Apakah Adinambi tidak merasa prihatin melihat musibah yang sedang dialami oleh Gajah Biru? Tentu saja saya sangat prihatin, Kakang Lembusora. Kasihan nasib Gajah Biru. Juga kasihan nasib keluarganya. Tapi aku bisa berbuat apa, Kakang? Kalau memang kau mau, kau bisa melakukan sesuatu untuk menolong Gajah Biru, Adinambi. Menolong bagaimana, Kakang Lembusora? Sedangkan persoalan Gajah Biru sudah langsung ditangani sendiri oleh Sang Prabu. Aku kira hanya satu orang yang sanggup membebaskan Gajah Biru dari kungkungan pintu penjara seumur hidupnya. Dan orang itu adalah Kakang Ramapati. Tidak ada orang yang lain lagi, Kakang. Adinambi, siapapun tahu bahwa Adinambi cukup dekat dengan Sang Prabu. Kau bisa mencari waktu yang baik, mencari kesempatan yang baik untuk membicarakan hal ini dengan Gusti Prabu. Kukira beliau akan sudi mendengarkan saran-saran ataupun pertimbangan-pertimbangan yang kau berikan. Hal itu akan sulit kulakukan, Kakang Lembusora. Aku tidak ingin memotong wewenang Kakang Ramapati. Ya, memang kulihat Kakang Ramapati sangat bernafsu memperberat hukuman Gajah Biru. Entahlah, apa alasannya? Aku sendiri tidak tahu. Adinambi, kita harus berbuat sesuatu untuk mencegah tindakan sewenang-wenang. Kita dulu, semenjak masih mengabdi kepada Sang Prabu Kertanegara, semenjak belum pernah ada negeri yang bernama Majapahit, sudah membuat ikrar kita bersama-sama bahwa kita akan berjuang menegakkan kebenaran dan keadilan dimanapun kita berada, dimanapun kita tinggal, dan di negeri manapun kita mengabdi. Apakah kau sudah melupakan ikrar itu, Adinambi? Apakah kedudukan Rekrian Mapati yang sekarang ini berada di dalam genggamanmu telah membuatmu silau? Kakang Lembusora, aku tidak senang Kakang Lembusora menghubung-hubungkan persoalan ini dengan kedudukan Rekrian Mapati. Kakang Lembusora sudah pasti tahu siapa itu Gajah Biru. Akulah yang membawa Gajah Biru memasuki kancah keprajuritan Majapahit. Akulah yang memungut Gajah Biru dari pinggir jalan, kemudian mendidiknya menjadi prajurit dan menempatkannya di dalam pasukanku. Itu terjadi sudah sejak lama sekali. Selanjutnya, Gajah Biru keluar dari pasukanku dan bergabung dengan pasukanmu ketika bala tentara Majapahit menyerang bala tentara Tartar. Karena itu, Kakang Lembusora, sebenarnya aku prihatin melihat nasib Gajah Biru. Tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku tidak ingin perkara Gajah Biru ini memecah belah persatuan di antara kita, Kakang. Jadi karena itu Gajah Biru harus dikorbankan, dan keluarganya juga harus ikut dikorbankan. Sudahlah, Kakang Lembusora. Aku tidak berjanji akan dapat mengeluarkan Gajah Biru dari ruang tahanan. Aku tidak menjanjikan apa-apa. Tapi aku akan ikut berusaha untuk meringankan beban hukumannya. Kalau begitu, baiklah Adinambi. Saya kira kita sudah cukup lama berbincang-bincang. Saya mohon diri dulu. Baik, Kakang Lembusora. Dan terima kasih atas kunjungan. Bagaimana hasilnya, Gusti? Apakah Gusti Patih Nambi bersedia menolong Gajah Biru? Dia tidak menjanjikan apa-apa. Nampaknya dia sangat ketakutan kedudukannya menjadi goyah. Dan nampaknya kita tidak bisa mengharapkan terlalu banyak dari Adinambi, Demungwira. Adinambi sekarang sikapnya sudah jauh berbeda. Dia sudah menjadi Rekrian Mapati Majapahit. Dia sudah menjadi orang kedua setelah Sang Prabu sendiri. Dia sudah makmur. Dia menjadi orang berpangkat dan berkuasa. Karena itu dia sudah tidak berdaya lagi mengurusi soal keadilan dan kebenaran. Tapi kita tidak perlu menyalahkannya, Demungwira. Setiap orang berhak menentukan sikapnya masing-masing. Memang, Gusti. Hamba sendiri juga merasakan ada banyak hal yang kurang beres di istana Majapahit ini. Terutama sekali jika hamba melihat kedudukan Gusti Lembusora sekarang ini. Usiaku sekarang sudah semakin tua, Demungwira. Mungkin itulah sebabnya Gusti Prabu sudah tidak berkenan lagi memberikan kepercayaan yang besar kepada Lembusora. Hamba kira bukan begitu, Gusti Lembusora. Hamba perhatikan, Sang Prabu sendiri sepertinya masih menaruh minat kepada Gusti. Tapi, ya, entahlah. Sepertinya ada jurang pemisah yang cukup lebar. Dan mungkin jurang pemisah itu sengaja diciptakan oleh Gusti Ramapati dan orang-orang kepercayaannya. Sudahlah, Demungwira. Tak ada manfaatnya kita bicara masalah-masalah seperti ini. Yang penting,
Sekarang ini bagaimana kita bisa mengabdi kepada Majapahit dengan cara kita sendiri, dengan tanpa pamrih dan dengan kesetiaan yang besar. Tapi Gusti, kalau kedudukan Gusti Lembu Sora semakin terjepit, ruangan untuk bergerak juga Gusti Lembu Sora harus mampu memperbaiki kedudukan Gusti terlebih dahulu sebelum meneruskan pengabdian kepada Majapahit. Apa maksudmu, Demung Wira? Tapi memang kemungkinan seperti itu hampir tidak ada. Kecuali mengulang peristiwa Gusti Ranggalawe. Kupikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak ke ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit disit, nyeri pangotot ke sendi, atau nyeri pang waktu haid, inom bae. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra-putri sia sakit panas, puyer cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Puyer obat sakit kepala cap 19. Puyer obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Apa katamu, Demung Wira? Mengulang peristiwa Ranggalawe. Kau jangan bicara sembarangan di hadapanku, Demung Wira. Maaf, Gusti Lembu Sora. Hamba melihat keadaan di Istana Majapahit sekarang ini sangat rawan. Sang Ramapati berikut kaki tangannya sengaja membuat kelompok sendiri, dan mereka selalu berusaha membinasakan kelompok lain yang tidak sepaham dengan mereka. Bukankah hal ini bisa sangat berbahaya, Gusti Lembu Sora? Hal ini bisa disamakan dengan sebuah gunung berapi yang suatu saat akan meletus dengan dahsyat. Karena itu, seringkali hamba tidak berpikir demikian, Gusti. Mengapa kita tidak mengikuti jejak Gusti Ranggalawe saja? Jalan yang ditempuh Gusti Ranggalawe, sekalipun akhirnya harus berhadapan dengan maut, tapi jalan itu lebih terang. Jalan itu lebih lapang dan lebih meyakinkan daripada kita hidup seperti ini di Istana Majapahit. Hidup tidak, mati pun tidak. Apalagi jika hamba melihat keadaan Gusti Lembu Sora, hati hamba menjadi sangat sedih. Oh, Gusti Lembu Sora, mengapa Gusti masih bertahan hidup kembang kempis seperti ini? Mengapa Gusti tidak menentukan sikap yang lebih tegas? Mengapa Gusti tidak memilih jalan yang lebih tegas, Gusti? Aku sudah menentukan sikapku sendiri, Demung Wira. Memang terasa pahit untuk hidup seperti ini. Karena itu, Gusti, bangkitlah. Kalau memang sekarang ini Gusti bermaksud memberontak, maka hamba akan menyambung nyawa untuk Gusti Lembu Sora. Hamba sanggup menyusun barisan. Hamba sanggup memilih prajurit-prajurit yang baik untuk memerangi kelompok Sang Ramapati. Demung Wira. Dengar, Demung Wira. Kita adalah perintis-perintis kerajaan Majapahit. Sudah sejak lama kita mencita-citakan negeri ini. Sudah sejak lama kita mencita-citakan mempunyai negeri seperti Majapahit yang dapat kita gunakan sebagai wadah untuk menyalurkan dharma bakti kita sebagai satria. Dan Sang Hyang Widi telah mengabulkan cita-cita kita itu. Apalagi sekarang yang hendak kita inginkan. Apakah kita hendak merusak cita-cita kita sendiri? Tidak, Demung Wira. Tidak seorang pun kubiarkan memiliki pikiran memberontak terhadap Majapahit. Dan jika ada sekelompok orang berani mewujudkan gagasannya untuk memberontak terhadap Majapahit, untuk menentang kekuasaan Gusti Prabu Kertarajasa Jayawardana, maka kelompok itu akan langsung berhadapan dengan Lembu Sora. Kau dengar apa yang baru saja kukatakan, Demung Wira? Iya, Gusti. Hamba mendengarnya dengan jelas sekali. Nah, sekarang kita kembalikan saja ke persoalan semula tentang Gajah Biru. Ayolah, Demung Wira. Antarkan aku. Aku ingin melihat seperti apa keadaan Gajah Biru. Antarkan aku ke ruang tahanan. Mari, Gusti. Silakan.
Rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak, ibu-ibu, man mau sia bingung, tamin pening otak, sakit isit, nyeri pangotot ke sendi, atau nyeri pang waktu haid, inom bae, puyer obat sakit kepala cap siolas. Tamin putra putri sia sakit panas, puyer cap siolas bau saturin panas. Jadi, tamin pening otak garusia, inom, puyer obat sakit kepala cap siolas. Puyer obat sakit kepala cap 19. Puyer obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Lembu Sora dengan diiringi rekrian Demung Wira berjalan bergegas menuju ruang tahanan, di mana Gajah Biru dipenjarakan. Demung Wira kelihatan menyesal dengan semua perkataan yang telah diucapkannya pada Lembu Sora. Dia semakin mengagumi junjungannya itu. Dia semakin mengagumi kebesaran jiwa Lembu Sora. Mereka berdua terus melangkah, dan akhirnya sampai di depan gapura yang menuju ruang tahanan. Beberapa orang prajurit Majapahit segera menghadang mereka. Maaf, Gusti Lembu Sora. Tidak seorang pun diperkenankan melewati pintu gapura ini. Aku ingin melihat keadaan Gajah Biru. Di mana dia ditahan? Maaf, Gusti. Kami semua hanya sekedar menjalankan perintah dari Gusti Ramapati. Tidak seorang pun diperkenankan melewati pintu gapura ini. Tidak seorang pun diperkenankan menengok Gajah Biru di ruangan tahanannya. Prajurit, apa kalian tidak tahu sekarang ini sedang berhadapan dengan siapa? Kami tahu. Kami sedang berhadapan dengan Gusti Lembu Sora. Kalau begitu cepat minggirlah kalian. Biarkan Gusti Lembu Sora lewat. Beliau hanya akan melihat keadaan Gajah Biru. Kalian tidak perlu merasa khawatir. Maaf, kami terpaksa mencegah. Kami ditugaskan untuk menjaga pintu gerbang ini. Prajurit, apakah kau sudah tidak menghargai aku lagi? Aku masih seorang panglima perang di istana ini. Aku belum dibebas tugaskan. Aku masih mempunyai wewenang untuk melihat-lihat keadaan para tahanan. Maaf Gusti Lembu Sora, maaf. Kami tidak berani melanggar perintah atasan kami. Maaf, kami terpaksa mencegah Gusti. Kau tidak bisa mencegah Lembu Sora, prajurit. Empat orang prajurit itu tersentak. Gerakan Lembu Sora sangat cepat. Salah seorang prajurit segera terjungkal ke belakang terkena tendangan. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Demikian tadi Anda telah mendengarkan Sandiwara Radio Tutur Tinular, dipersembahkan oleh PT Irawan Jaya Agung, bekerja sama dengan radio kesayangan Anda. Hei, kalau terasa teng, itu kenapa ya? Kupikir bulatnya kelapa. Nah, kalau terus dipikir, kepala semakin sakit. Rasanya rasa sakit di kepala. Minum saja Puyer cap 19. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan bingung. Kalau sakit kepala, sakit gigi, masuk angin, minumlah Puyer obat sakit kepala cap 19. Bila putra-putri Anda sakit panas, obatnya juga Puyer cap 19. Ayo semua saja, sediakan selalu Puyer cap 19. Cap 19. Puyer obat sakit kepala dan turun panas cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Indonesia. Baca aturan pakai jika sakit berlanjut, hubungi dokter.